Wabarakatuh. Saya mau izin saya berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Syukurillah la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yang luar biasa pada pagi hari ini wajahnya sangat cerah. Alhamdulillah, yang saya hormati pimpinan wilayah Aisyah Jawa Timur, kita bisa hadir bersama-sama. Ada wakil ketua yang membidangi pendidikan PAUD Ibu dan NSO, Ibu Dr. Anda Siti Asma, Bu Siti Asma, kemudian ada juga ketua PAUD wilayah ini Bu DRS Rahmi Aida yang selalu mendampingi kita semuanya. Kemudian ada pimpinan wilayah Aisyah, berikutnya adalah wakil ketua ini yang membidangi LLHPB, tetapi beliau juga sebagai koordinator lapangan di program inklusinya pimpinan pusat Aisyah, Ibu Dr. Analia Asfias Nimati, mudah-mudahan tidak salah. Alhamdulillah, kemudian sudah hadir juga bersama-sama kita semuanya sebagai support kita adalah Ketua Pimpinan Daerah Aisyah Kota Surabaya yang luar biasa. Ini mendampingi dan menjadi support kita semuanya karena tempatnya adalah di Surabaya, beserta seluruh pimpinan daerah yang Aisyah yang sudah hadir. Ini yang warnanya abu-abu semua. Para wakil ketua, kemudian sekretaris dan ketua majelis Paudasmen daerah, kemudian ini juga yang tidak kalah pentingnya, ini luar biasa karena tempatnya di Karangpilang, ketua pimpinan cabang Aisyah Karangpilang, kemudian ada ketua, anggota IGABA, ketua IGABA Kota Surabaya. Ini bergandengan tangan itu menjadi sesuatu nanti yang insya Allah apa yang kita inginkan itu bisa tercapai dengan baik ya. Kemudian kepala sekolah TK Abang berapa saja tadi? Yang di sini kepala sekolah TK Abang 14, kemudian peserta juga dari TK Abang 05, 36 dan 39 dan semua peserta yang sudah hadir. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah pada kesempatan pagi hari ini. Allah berikan kesempatan untuk belajar bersama. Semoga nanti bisa kita ikuti dengan baik karena ridho dan karunia-Nya. Salat serta salam tetap tercurahkan kepada beliau Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu semuanya yang kami hormati, ngapunten, ini Bunda PAUD Kecamatan beserta tim atau nuwun sudah rawuh dan memberikan semangat tadi serta support kepada ibu-ibu guru yang ada di TK khususnya di Kecamatan Karangpilang. Ibu-ibu semuanya yang kami hormati dan kami banggakan bahwa yang sudah tadi disampaikan oleh Bunda PAUD itu menjadi penguat kita, yang disampaikan juga oleh Bu Umi, yang ini adalah menjadi satu program. Ini adalah rangkaian program kegiatan yang sangat besar, yaitu program inklusi, namanya program inklusi, yang memang konsentrasinya adalah di penguatan gender. Jadi bagaimana semua manusia mempunyai kesetaraan, tidak ada yang dikesampingkan atau tidak ada yang kemudian kita tidak masuk di dalam satu pengembangan itu. Jadi program unggulan yang utama adalah bagaimana kita bisa mengembangkan kesetaraan gender, mulai dari bagaimana gerakan-gerakan kita untuk bisa menguatkan anak-anak berkebutuhan khusus ini mempunyai kesempatan yang sama untuk berkembang dengan baik. Nah, program ini utamanya adalah di pilot projectnya adalah di Kabupaten Probolinggo dan di Kabupaten Bojonegoro. Dengan berkembangnya program-program ini, Jawa Timur bisa menguatkan lagi untuk sekolah-sekolah inklusi.
Mulai dari sampai sudah muncul, alhamdulillah pengembangannya adalah di Kabupaten Ponorogo, Pusat Layanan Disabilitas. Nah, pendampingnya adalah Bu Raffi Aida ini, beliau sangat pakarannya di program inklusi gitu ya, yang berkebutuhan khusus. Jadi kemarin sudah memberikan materi besar dan materi yang luas kepada di pimpinan pusat Muhammadiyah melalui program Gembiramu. Jadi lebih awal atau lebih mendahului adalah Aisyah. Nah, berkembang lagi program itu di Kabupaten Sidoarjo, sekolah inklusi. Dan alhamdulillah Kota Surabaya ini tidak hanya pengembangan dan penguatan sekolah inklusi, tetapi juga penguatan di pos Bakung. Sehingga besar harapan kami pimpinan daerah Kota Surabaya beserta semua anggota pimpinan memberikan support dan menguatkan dua program yang ini menjadi program nasional. Maka Kota Surabaya ini terpilih menjadi satu. Kenapa kok di TK ABA 14 Karampilang? Nah, ini pasti ada sesuatunya ini gitu. Nah, jadi Majelis Paudasman sudah memilih dan menentukan TK ABA 14 beserta dampingan yang lainnya tadi itu, TK ABA yang lainnya yang ini nanti menjadi sekolah inklusi unggulan. Karena inklusi tadi dari latar belakang tadi bahwa setiap manusia, setiap anak harus mempunyai kesempatan yang sama untuk berkembang. Setiap anak mempunyai potensi yang berbeda, tetapi bagaimana dia mempunyai kesempatan yang sama untuk berkembang. Nah, sekolah inklusi inilah yang kemudian nanti di TK ABA 14, kemudian TK ABA 39, TK ABA 05 dan 36 ini nanti menjadi contoh di TK ABA yang lainnya. Dan ini nanti akan dilaksanakan tidak hanya pelatihan sekarang dan besok, tetapi pendampingan itu akan terus dilaksanakan sampai kemudian muncul atau menjadi sekolah inklusi yang unggulan. Kalau dulu anak berkebutuhan khusus itu kan sekolahnya di SLB, sehingga difokuskan di situ, tingkat perkembangannya sangat jauh dan lama. Kenapa? Karena dikumpulkan yang akhirnya apa? Anak-anak merasa tidak mempunyai kesempatan untuk berkembang karena teman-temannya ini. Kalau kemudian sekarang dengan Permendikti Diknas ya, dulu ya, apa itu? Iya, Kemendikdasmen. Nah, itu yang kemudian menguatkan bahwa sekolah atau anak-anak berkebutuhan khusus tidak lagi di sekolah tadi khususkan di SLB, tetapi bagaimana dia juga bisa berkembang dan mempunyai potensi yang besar tadi itu, mempunyai kesempatan yang sama dengan anak-anak yang lainnya. Maka tugas kita adalah bagaimana memberikan fasilitas, menyiapkan itu anak tumbuh dan berkembang dengan baik sesuai dengan potensinya. Nah, selama 2 hari ini nanti ibu-ibu semuanya, guru-guru PAUD akan dilatih dengan maksimal bagaimana yang biasanya kita menghadapi anak-anak yang sempurna. Sekarang ada anak yang berkebutuhan khusus, tetapi kita bisa menggali potensinya karena pasti mempunyai potensi yang berbeda. Mungkin ada kekhususan di hal lain atau kekurangan di hal, tetapi dia mempunyai kesempatan berkembang di potensi yang lainnya. Nah, inilah nanti guru-guru untuk bisa men-screening, oh anak ini mempunyai kebutuhan ini, oh anak ini mempunyai kekurangan ini sehingga harus dikembangkan di mana. Nah, 2 hari ini nanti benar-benar bagaimana ibu-ibu bisa men-screening itu, kemudian menyiapkan model pembelajaran dan mendampingi sampai anak tersebut menemukan potensi yang memang ini harus dikembangkan. Pasti tidak bisa bekerja sendiri, tetapi kebersamaan dengan orang tua ini sangat penting. Maka nanti bagaimana kita bisa menemukan bahwa anak tersebut mempunyai kekurangan atau berkebutuhan khusus, tetapi tidak memberikan informasi yang menyinggung orang tua. Bagaimana caranya kita bisa menyampaikan kepada orang tua yang selama ini mungkin belum mengenalnya. Maka nanti
ada teknis komunikasi juga untuk bisa menyampaikan kepada orang tua seperti apa. Nah, tugas kita nanti tidak hanya bagaimana mendampingi, bagaimana menguatkan, tetapi ke depan kita semuanya, ibu-ibu harus ada waktu khusus untuk parenting, untuk bisa menyiapkan. Tidak hanya kita kuratif mengobati, tetapi bagaimana kita preventif atau mencegah, bagaimana kita promotif, memberikan edukasi. Maka peran kita tidak hanya secara personal menyiapkan yang sudah terjadi untuk diberikan tindakan dan dibalik potensi dan kemudian dikuatkan, tetapi ke depan harus ada preventif, promotif, yaitu edukasi dan pencegahan. Maka memang harus ada edukasi-edukasi itu melalui yang sekarang ini mungkin anak pertama, maka anak kedua harus ada edukasi khusus supaya tidak terjadi anak dengan kebutuhan khusus. Caranya bagaimana? Menjaga kesehatannya, menjaga pikirannya, menjaga psikologisnya, gitu. Banyak yang harus dijaga dan ini harus kita kuatkan bersama. Nah, maka kita semuanya mempunyai peran yang sangat besar untuk bisa mencegahnya. Sehingga yang sekarang kita atasi, yang ke depan kita jaga. Begitu ya Pak, ibu-ibu semuanya. Dan yang terakhir, ibu-ibu semuanya, karena mengembangkan potensi anak-anak yang sedang bertumbuh dan berkembang ini tidak mudah, butuh kesabaran, butuh nilai-nilai khusus keikhlasan, karena tidak mudah ya ibu-ibu mau ngajari anak TK saja yang normal sulitnya luar biasa, apalagi yang berkebutuhan khususnya tadi udah bangun. Gimana caranya? Maka tidak hanya kita berorientasi untuk bisa mendampingi, karena anak-anak itu akan bisa merasakan energi kita. Kalau kita mendampingi dengan ikhlas, anak-anak kita itu akan senang dan dekat dengan kita. Pasti ibu sudah merasakan. Tapi kalau kita sedang tidak mood, misalnya ada masalah sesuatu kemudian dibawa di sekolah sehingga kita saat mendampingi itu tidak ikhlas dengan memikirkan hal yang lain di luar, pasti anak-anak kita itu yang kita dampingi itu tidak mudah untuk diingatkan, akhirnya selalu menolak, selalu tidak, selalu dan seterusnya. Nah itu yang harus juga kemudian kita introspeksi, ya Allah, nah kita beritahu kayak akan nurut-nurut, kenapa? Karena kita yang belum ikhlas, belum bisa memberikan energi kita itu, belum bisa menyalurkan dengan nilai-nilai yang sangat baik. Nah di luar keilmuan tadi itu, nilai-nilai keaisyahan yang insya Allah ibu-ibu sudah bisa mendapatkan, sudah pernah mendapatkan pendampingan juga dari pimpinan daerah Aisyah Kota Surabaya, bahwa memberikan ilmu semakin banyak yang kita berikan, semakin banyak murid kita, semakin banyak ilmu yang kita berikan, insya Allah pahala mengalir semakin luas. Jadi dengan seperti ini nanti sekolah kita khususnya yang menjadi pilot project ini akan bisa dilihat orang banyak. Oh kalau ada sesuatu anak kita jangan sulit, sudah masa kita selamat datang dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya. Tapi Pak Anton belum tentu tahu saya memberikan nama. Terima kasih Pak Turnuwo sudah rawuh di sini Bapak. Apa tadi kita mulai dulu karena memang sudah waktunya kita harus mulai. Oke, jadi saya lanjutkan ibu-ibu semuanya. Dengan seperti itu masyarakat akan tahu sehingga tidak sulit mencari sekolah di mana anak saya yang berkebutuhan khusus untuk disekolahkan. Nah, kalau sudah seperti itu, niat kita untuk bisa memberikan dan mendidik serta mendampingi anak-anak kita itu, Allah akan jaga dengan kebaikan-kebaikan kita.
insya Allah berikan yang lebih banyak lagi kepada kita, kepada keluarga kita. Maka dengan nilai-nilai itu berharap kami semuanya nanti program ini bisa berjalan dengan baik. Ibu-ibu semuanya bisa mendidik, mendampingi dengan ikhlas, dengan nilai-nilai yang sangat baik, sehingga energi kita itu bisa tersalurkan pada anak kita, mudah untuk kita dampingi, mudah untuk kita berikan, kita support, sehingga nanti potensi yang dimiliki anak-anak kita itu bisa berkembang sesuai dengan yang kita harapkan bersama. Baik, semoga kegiatan ini bisa berjalan dengan baik, memberikan ilmu yang bermanfaat, dan nanti implementasi secara real kepada anak-anak, kepada sekolah, kepada orang tua, dan kepada masyarakat semuanya bisa dirasakan. Mari kita buka pelaksanaan pelatihan ini, pelatihan pendidikan inklusif dari sekolah dan workshop layanan SOP layanan pendidikan inklusif dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, dengan dibukanya pelatihan ini, monggo nanti bisa dilanjutkan. Terima kasih namanya Pak Anton. Terima kasih juga Bu Rahmi Aida yang nanti akan mendampingi ibu-ibu semuanya mulai hari ini sampai besok selesai. Sampai nanti kalaupun ada sesuatu yang perlu didiskusikan gitu ya Bu Aida ini. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.